Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah saum kita, ibadah qiyam kita, tadarus kita, i'tikaf kita, infak, sodakoh kita selama bulan Ramadan senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ayahanda bunda, teman-teman dari keluarga besar Sekolah Pionir yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang seputar makhluk Allah yang memiliki kriteria sangat sulit dikendalikan. Apa makhluk ini? Kita kenal dengan hawa nafsu. Subhanallah. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan hawa nafsu ini lebih bahaya daripada 70 syaitan. Subhanallah. Dan ternyata saat Allah menciptakan hawa nafsu, Allah bertanya kepada hawa nafsu, "Wahai nafsu, siapa Anda?" Lalu nafsu mengatakan, ana wa anta. Aku ya aku, kamu ya kamu. Liar hawa nafsu ini, bandel nafsu ini. Berbeda dengan iblis. Ketika iblis diciptakan lalu ditanya, "Iblis, man anta, siapa Anda?" Iblis mengatakan, "Ana abduka wa anta rabbi." Aku ini hambamu dan engkau Tuhanku. Itu iblis. Tapi tidak dengan hawa nafsu. Maka saat itu Allah perintahkan malaikat, "Wahai malaikat, ambil hawa nafsu ini lalu simpan di tempat yang paling dingin." Didinginkan nafsu ini selama 40 tahun, berharap agar nafsu ini bisa berubah. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya mengatakan usia manusia di titik rawan adalah usia 40 tahun. Nah, ketika 40 tahun tidak juga berubah tabiatnya, tidak merubah kebiasaan buruknya, maka akan sulit dirubahnya. Ini usia kenabian, usia kerasulan. Makanya ketika sudah usia 40 tahun, stop maksiat, stop kebiasaan buruk. Ya, inilah hawa nafsu. Lalu Allah angkat nafsu ini, lalu ditanya oleh Allah, "Wahai nafas, man anta, siapa Anda?" Lalu nafsu mengatakan, ana wa anta. Aku ya aku, kamu ya kamu. Masih liar hawa nafsu ini. Subhanallah. Lalu Allah perintahkan malaikat, "Wahai malaikat, ambil nafsu itu lalu simpan di neraka yang panas. Dibakar nafsu ini selama 40 tahun berharap supaya bisa berubah." Lalu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata 40 tahun dipanaskan, tidak juga berubah. Diangkat lagi, ditanya lagi oleh Allah, "Wahai nafsu, siapa Anda?" Lalu nafsu mengatakan, ana wa anta. Aku, kamu ya kamu. Subhanallah. Maka Allah perintahkan malaikat, "Wahai malaikat, cambuk nafsu ini sebanyak 114 kali." Subhanallah, 114 kali berharap supaya nafsu ini berubah. Persis seperti yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya. 114 kali ini adalah sesuai dengan jumlah surah di dalam Al-Quran. Ya kan? Dari Al-Fatihah sampai Suratun Nas, 114 kali. Berharap hawa nafsu ini ketika dicambuk dengan Al-Fatihah, dicambuk dengan surah Al-Baqarah, dicambuk dengan surah yang berbicara tentang Al-Qiyamah, tentang kematian. Ya, bahkan kisah-kisah Fir'aun, Qarun, Haman, kemudian kisah-kisah kaum Thamud, kaum Ad yang ditenggelamkan Allah, dihancurkan karena durhaka kepada Allah. Berharap nafsu bisa berubah, mengambil iktibar dan pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim. Tapi ternyata Quran tidak cukup bagi hawa nafsu. Makanya penghafal Quran ini ada di antaranya masih maksiat, masih korupsi padahal hafal Quran. Ya, artinya apa? Quran saja tidak cukup. Maka hawa nafsu saat itu diangkat lagi oleh Allah, lalu diperintahkan malaikat, "Wahai malaikat, laparkan nafsu ini." Subhanallah, dilaparkan selama 40 tahun. Begitu sudah dilaparkan, subhanallah, lalu diangkat oleh Allah dan ditanya oleh Allah, "Wahai nafas, man anta, siapa Anda?" Begitu
nafsu ini dalam keadaan lapar. Lalu ditanya oleh Allah, apa jawaban nafsu? Nafsu ini mengatakan, ana abduka wa anta rabbi. Subhanallah, aku hambamu dan engkau Tuhanku ya Rabb. Subhanallah, nafsu ternyata tunduk dan patuh kepada Allah dalam keadaan lapar. Ketika dia lapar, dia mengakui bahwa dirinya hamba Allah dan Allah adalah Rabbnya. Ya, inilah sifat dan karakteristik hawa nafsu. Maka bulan Ramadan ini kita ditarbiyah oleh Allah, dididik dengan melaparkan diri kita di siang hari sehingga nafsu kita menjadi tunduk dan patuh kepada akal dan iman kita. Makanya ketika Ramadan di siang hari, tidak ada yang pernah kumur-kumur 3 kali ketika sholat duhur itu, atau asar kumur-kumur 3 kali tapi keluar 2 kali. Nggak pernah ada kan? Kenapa? Karena nafsunya tunduk menjadi makmum, sementara iman dan akalnya menjadi imam. Subhanallah, inilah Ramadan. Ramadan adalah bulan terindah sebagai pesantrennya hawa nafsu kita. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah kuatkan kita untuk mentarbiyah nafsu kita, sehingga di luar bulan Ramadan kelak nafsu kita tetap menjadi makmum yang tunduk dan patuh kepada akal dan keimanan kita, sehingga kita akan menjadi golongan orang-orang yang dikatakan nafsul mutmainnah, nafsu atau jiwa yang tenang. Mudah-mudahan singkat daripada tausiah ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga dan mampu mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga Allah berikan sorga kelak di akhirat untuk kita. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jazakumullah khairal husni istimaikum lakum minil wa du'a. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.